Bab 136 Kebangkitan, 1. Ini adalah pertama kalinya situasi seperti itu muncul dalam dimensi mata kiri Zhao Feng. Cahaya 9 kaki 9 cahaya tidak berkembang lebih jauh. Sebaliknya, itu bergabung bersama dan mengembun. Zhao Feng mengerang kesakitan dan dia mencengkeram mata kirinya saat dia jatuh ke tanah dengan celepuk. Rasa sakit dari mata kirinya langsung ke jiwanya. Hanya dalam beberapa saat, Zhao Feng dipenuhi dengan keringat dingin. Hanya sampai setengah jam kemudian rasa sakit mulai memudar. Zhao Feng menggabungkan kesadarannya ke dalam dimensi di mata kirinya dan dia menemukan sepetak cahaya biru murni. Biru itu tidak lagi pingsan, dan itu menarik perhatian. Bundel cahaya biru terus berputar dan tampaknya memelihara sesuatu. Zhao Feng membuka tangannya dan menemukan ada darah. Mengambil cermin, dia melihat kedalaman mata kirinya telah berubah menjadi hijau. Jangan terlalu aneh, Zhao Feng berdoa. Perubahan mata kirinya tidak bisa dikendalikan olehnya, yang bisa dia lakukan hanyalah mengedarkan angkatan udara sejati peraknya. Kekuatan sejati adalah kekuatan yang jauh melebihi kekuatan batin. Gumpalan terkecil kekuatan sejati dapat langsung menghancurkan kekuatan batin dari setiap penggarap di alam konsolidasi. Sementara Zhao Feng perlahan-lahan mengedarkan kekuatan sejatinya, dia juga memperhatikan kekuatan Returning Breath Inner dalam dantiannya. The Returning Breath kekuatan batin juga telah mencapai batas dan setengahnya milik kekuatan batin sementara setengah lainnya adalah kekuatan sejati. Kekuatan batin lebih dari aura, sedangkan kekuatan sejati bisa dilihat. Pada saat ini, kekuatan batin Returning Breath dalam dantian Zhao Feng mulai berubah menjadi kekuatan sejati. Dia tahu bahwa setelah tubuh seseorang mencapai alam naik, atribut kultivator akan naik dan kekuatan batin mereka akan berubah menjadi kekuatan sejati. Untuk meningkatkan tingkat perubahannya, Zhao Feng menggabungkan sedikit kekuatan sejati peraknya menjadi kekuatan batinnya. Jika kekuatan batin normal bertemu situasi seperti ini, itu akan hancur. Tetapi kekuatan nafas yang kembali menyatu dengan baik dengan apapun dan jumlah kekuatan sejati telah melebihi kuantitas kekuatan dalam. Dalam dantian Zhao Feng, kekuatan batin Returning Breath-nya sedang disempurnakan ke tingkat yang lebih tinggi dan itu menjadi lebih baik secara kuantitas. Menghabiskan waktu 1 hari penuh, kekuatan batin yang telah berkurang setengahnya tetapi kekuatan batin sekarang telah beralih ke kekuatan sejati. Ini berarti ada 2 jenis kekuatan sejati dalam tubuh Zhao Feng. Satu berasal dari teknik penguatan tubuhnya, Silver Air True Force, dan yang lainnya berasal dari teknik Breathing Breath, Returning Breath True Force. Zhao Feng telah mencapai alam naik dalam tubuh dan kekuatan batin. Dengan situasi ini, itu berarti bahwa dia memiliki 2 kali jumlah kekuatan sejati dibandingkan dengan yang lain yang baru saja memasuki alam naik. Sepertinya saya akan membutuhkan keterampilan angkatan baru sekarang, pikir Zhao Feng. Itu sudah beruntung bahwa teknik Breathing Breath bisa mencapai Realm Ascended karena hanya setengah mortal skill, sedangkan Silver Wall teknik adalah teknik penguatan tubuh fana yang bisa dilatih ke tingkat 11. Zhao Feng memperkirakan bahwa dia tidak akan dapat mencapai level 11 dalam waktu dekat. Teknik 9 Twist Golden Wall juga tidak terlihat. Pada pagi kedua, Zhao Feng mengeluarkan cerminnya dan dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Bola mata kirinya telah berubah sepenuhnya biru seperti setan. Bukan itu saja, rambut hitamnya telah berubah menjadi biru juga. Ini, aku tidak akan menjadi monster kan? Zhao Feng merasa dingin pada pemikiran itu. Dia dapat menerima rambutnya yang berubah menjadi biru karena di dunia manusia, orang-orang memiliki rambut berwarna yang berbeda karena mereka dapat diwarnai. Tapi yang dia khawatirkan adalah bola mata biru itu. Zhao Feng berdoa agar itu kembali ke warna aslinya, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak akan kembali. Oleh karena itu, Zhao Feng mengeluarkan pita hitam dan meletakkannya di atas mata kirinya. Itu sedikit lebih baik. Zhao Feng melihat bayangannya di cermin dan dia tampak mengancam dengan satu mata tetapi rambutnya yang biru tampak keren. Jika dia tidak melepas pita hitam, penampilannya bisa diterima. Peng, peng, Zhao Feng merasakan kedalaman mata kirinya melompat dan bola cahaya biru di dimensi tampaknya memelihara sesuatu. Insting memberitahu Zhao Feng bahwa mata kirinya masih akan mengalami perubahan lebih lanjut dan tidak ada yang tahu apakah dia akan dibunuh oleh klan karena menjadi monster. Tidak, saya tidak bisa tinggal di sini dan menunggu untuk mati. Lebih baik jika saya menemukan tempat yang tenang dan tenang untuk menginap. Petik 2. Zhao Feng membuat keputusan untuk meninggalkan halaman rumahnya.
Dia berjalan cepat dan tidak repot berbicara dengan siapapun. Aura yang mengerikan. Apakah Zhao Feng telah mencapai alam naik? Petik 2. Rambutnya berubah biru dan dia memiliki penutup mata. Apa dia harus begitu mengancam? Petik 2. Para murid luar di dekatnya semua bisa merasakan aura memancar darinya. Sejujurnya, saat Zhao Feng menerobos ke alam naik, murid-murid terdekat pengganti sudah merasakannya. Untuk mencapai alam naik dengan tubuhnya, dia berhasil melakukannya. Hou Yuan juga datang dan hatinya bergetar ketika melihat Zhao Feng. Zhao Feng sekarang mungkin bahkan bisa menangkis para pembudidaya di langit satu realem yang naik dengan hanya tubuhnya. Teng, teng, sosok Zhao Feng terbang ke udara dan menghilang ke ngarai di mana tidak ada yang tinggal. Setelah beberapa saat, dia menemukan sebuah gua dan untuk menghentikan siapapun yang mengikutinya, dia melepas pita dan mengamati daerah itu dengan mata kirinya untuk melihat apakah ada orang di sekitarnya. Gelombang. Zhao Feng menghela nafas dan dia berbaring di tanah sambil menunggu mata kirinya berubah. Setengah jam kemudian, peng, 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 gemuruh dari mata kirinya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Bola cahaya biru dalam dimensi mata kirinya tiba-tiba menjadi pusaran air dan mulai berputar dari dalam keluar. Ah! Darah mengalir keluar dari mata kiri Zhao Feng saat dia menjerit kesakitan dan memutar di tanah. Beruntung tidak ada orang di sekitar atau seluruh klan mungkin akan mendengarnya. Zhao Feng merasa mata kirinya seperti lubang tanpa batas menghisap darahnya. Jika proses ini berlangsung 30 napas, ia akan mati tetapi untungnya, proses ini hanya berlangsung 10 napas. Akhirnya, perubahan mata kirinya stabil dan dalam dimensi hitam pekat, cahaya biru muncul dan mulai berputar perlahan. Semakin dekat mencapai tengah, perasaan yang lebih kuat dari perasaan kuno muncul. Selanjutnya, garis cairan hijau samar yang hampir tidak terlihat bocor keluar dari mata kirinya dan menyatu dengan tubuh, organ, dan anggota tubuh Zhao Feng. Ini, mungkinkah itu darah? Zhao Feng merasa darahnya mulai mendidih seperti mewarisi sesuatu. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, tapi Zhao Feng yakin bahwa perubahan yang dia peroleh dari ini bahkan lebih besar daripada mencapai alam ascendet. Setelah beberapa saat bernapas, mata kiri tiba-tiba berhenti memberikan apapun. Zhao Feng menghela napas dan bunyi berdebar dan melompat di mata kirinya mulai melambat. Apakah sudah berakhir? Zhao Feng bergumam, tetapi nalurinya mengatakan itu tidak sesederhana ini. Dia secara naluriah mencoba untuk membuka mata kirinya tetapi dia menemukan bahwa kelopak matanya menjadi berat dan menghabiskan seluruh energinya, kelopak mata kiri hanya akan naik sedikit. Perasaan aneh seperti mata yang bukan miliknya. Bagaimana ini mungkin? Zhao Feng mulai merasa kesal, dia tidak ingin menjadi satu mata dan kehilangan mata kirinya yang misterius. Buka, open. Zhao Feng menghabiskan seluruh energinya dan yang dilakukan kelopak matanya sedikit bergetar. Akhirnya, dia sepenuhnya menyebarkan teknik dinding perak dan menggunakan semua energi yang dia miliki di tubuhnya. Weng, garis samar darah hijau muncul di darah merahnya dan Zhao Feng merasa atributnya naik. Kekuatan sejati peraknya udara dan nafas kembali yang benar kekuatan keduanya telah meningkat juga. Dia memancarkan aura yang mendominasi seperti dia telah melampaui batas kemanusiaan. Pada saat ini, Zhao Feng curiga apakah dia manusia atau bukan. Buka, aku memerintahkanmu untuk membuka. Zhao Feng berseru dan di bawah peningkatan kekuatan dari darah hijau pingsan, mata terbuka untuk satu napas. Ketika mata biru terbuka sepenuhnya, Zhao Feng merasakan langit bergetar. Apa yang terjadi? Zhao Feng tidak tahu apakah itu dia yang gemetar atau apakah langit yang gemetar, tapi dia masih terus membuka matanya. Dia takut jika dia tidak bisa membukanya sepenuhnya saat ini, tidak akan ada kesempatan lagi. Setiap kali matanya terbuka, dia merasakan langit semakin bergetar. Sepertinya getaran itu berasal dari ruang itu sendiri, tetapi ketika Zhao Feng melihat para murid klan Zhao, sepertinya mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Mungkinkah itu dirinya sendiri? Zhao Feng tidak tahu bahwa ketika dia membuka matanya, semua pembudidaya klan bulan rusak yang berada di alam roh sejati atau lebih tinggi merasakan hati mereka bergetar. Di dalam gedung hijau, wah! Seorang pria berjubah putih yang tampan tiba-tiba meludahkan seteguk darah dan terbangun dari meditasinya yang terpencil. Apa yang sedang terjadi? Wajah Haiyun Master pucat pasi dan jantungnya gemetaran. Itu adalah perasaan dari jiwa dan darahnya. Pada waktu bersamaan, setiap kultivator di alam roh sejati dan lebih tinggi di benua Azure merasakan jiwa dan darah mereka bergetar.
Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat perasaan itu dan mereka yang berada dalam meditasi terpencil meludahi seteguk darah. Hanya sampai saat yang tiba-tiba gemetar memudar dan saat ini adalah ketika Zhao Feng sepenuhnya membuka mata kirinya. Huang gelombang. Zhao Feng merasakan kepalanya gemetar dan cahaya transparan keluar dari kedalaman mata birunya. Garis cahaya transparan tampaknya menembak melewati pegunungan dan melalui klan bulan patah dan menghilang ke awan putih di atas. Zhao Feng tidak bisa menggambarkan cahaya transparan, itu seperti itu memiliki kekuatan untuk melihat melalui segala sesuatu di dunia. Bab 137 Kebangkitan 2. Garis cahaya transparan seperti cahaya Tuhan yang langsung menembus langit. Namun, anggota klan bulan rusak tidak melihat atau merasakan cahaya. Hanya mereka yang berada di alam roh sejati atau lebih tinggi yang merasakan udara bergetar tetapi itu lebih merupakan ilusi. Hanya ada sedikit orang di benua Azure yang merasakan perubahan di langit. Benua Barat, istana kuno yang sangat besar. Huang gelombang, sebuah batu kuno 100 yard mulai berdering di kedalaman aula. Batu itu tampaknya berasal dari zaman kuno karena bahkan siapapun di alam roh sejati tidak akan bisa menggaruknya. Tetapi pada saat ini, itu retak. Tidak baik, The Heavenly Primal Stone hancur. Petik 2. Mengapa itu akan hancur tanpa alasan? Mungkinkah ada kemalangan yang datang? Petik 2. Kekacauan pecah di dekatnya. Kiyu, sinar cahaya menyapu udara dan mendarat di depan Heavenly Primal Stone. Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Puluhan aura yang kuat terbang menuju Heavenly Primal Stone. Di depan batu, sosok berwarna ungu perlahan mengulurkan tangannya dan menggabungkannya dengan batu surgawi primal. Weng, batu itu bergetar dan beberapa kata aneh muncul di permukaan batu. Kata-katanya sangat rumit dan terus berubah. Sosok ungu mulai berjuang juga. Aura mengerikan menyapu dan puluhan pembudidaya alam roh sejati melihat Tuhan mereka dalam ketakutan. Seiring waktu berlalu, semakin banyak orang dari klan tiba. Tetapi Tuhan di depan batu surgawi menekan mereka sedemikian keras sehingga mereka tidak bisa bernapas. Apa arti dari retak batu primal surgawi? Bahkan Tuhan kita di alam inti asal pun datang. Petik 2. Ada pembudidaya di alam inti asal yang masih ada di benua ini. Setelah waktu yang lama, Tuhan mereka perlahan melonggarkan cengkeramannya. Hanya dua kata yang bisa dikenali dari batu primal surgawi. Kata Tuhan lembut. Yang dua, orang-orang tingkat tinggi dari klan bertanya. Tuhan mereka tiba-tiba melirik ke langit dan dia melihat mata surga dengan dingin menunduk. Itu tampak ilusi. Mata Tuhan. Tuhan mereka berhasil berbicara ketika seberkas darah muncul dari bibirnya. Titik-titik. Tempat yang sangat jauh di galaksi. Istana yang menakutkan. Mengaum. 9 naga melolong di istana dan raja memandang langit. Di langit, awan terus berputar. Apa artinya ini? Raja memandang dengan dingin ke atas dan dia memerintahkan naganya untuk menyingkirkan awan. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi sejak kekaisaran diciptakan. Seorang lelaki tua yang penuh keriput dan rambut putih memandang ke langit. Di mana? Suara dominan terdengar. Mungkin di dekatnya. Orang tua itu menjawab dengan ragu. Pada saat ini, semua pembudidaya di alam tinggi melirik langit. Naga-naga itu akhirnya mampu mendorong awan yang menghalangi langit menjauh dan mata langit muncul saat memandang dengan dingin ke planet. Apa artinya ini? Semua pembudidaya berseru. Mata Tuhan. Itu adalah mata Tuhan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Petik 2. Sepertinya itu bukan salah satu dari 8 mata besar dewa, tapi masih menakutkan. Para pembudidaya berdiskusi dan membuat kekacauan. Hanya raja dan orang tua berambut putih yang diam ketika mereka menatap mata surga di langit. Setelah waktu yang lama, pria tua berambut putih itu melambaikan tongkatnya ke udara dan 9 ular menyerang langit, tetapi mereka memudar saat mereka mencapai mata surga. Surga akhirnya membuka matanya. Pria tua itu menangis ketika mata surga perlahan memudar menjadi tidak ada apa-apa. Titik. Di laut kelabu yang buram, sebuah kapal pesiar hitam mengancam melayang. Pelayaran hitam itu raksasa dan makhluk-makhluk di bawahnya rasanya seperti malam. Pada saat ini, setiap keberadaan tunduk kepada sosok penguasa. Tidak ada cahaya di sekitar orang itu, seperti itu semua telah diserap. Sosok gelap, berdiri di kepala kapal pesiar dan memandangi laut yang tak berbatas. Weng gelombang, laut kelabu tiba-tiba bergetar dan mata surga muncul di langit. Terlepas dari sosok gelap, keberadaan lain semua gemetar ketakutan.
Penguasa membuka sepasang mata hitamnya dan menatap dingin ke mata surga. Setelah beberapa saat, mata surga perlahan memudar, seperti baru saja melihat pemandangan. Ada mata Tuhan ekstra sekarang. Ringkasnya hingga 9. Apa artinya semua ini? Mungkin situasi saat ini dari 8 mata besar dewa akan hancur. Mata hitam pekat penguasa menghilang dan langit menjadi gelap sekali lagi. Zhao Feng tidak tahu berapa banyak dia telah mempengaruhi dunia ketika dia membuka matanya. Satu-satunya hal yang bisa dia konfirmasi adalah bahwa kekuatan sebenarnya dari mata kirinya mulai bangkit. Ketika dia membuka matanya, kekuatan kuno keluar dari matanya. Zhao Feng sedikit menyesal karena dia bisa merasakan seberapa kuat kekuatan itu, tapi sepertinya dia tidak bisa mengendalikannya. Kuno rusak, dan dewa kuno yang terbunuh akan berubah menjadi 1 triliun debu, lanjutkan garis darahku dan menguasai dunia, sebuah suara menggema di benaknya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menggosok mata kirinya. Setelah perubahan, itu jelas menjadi lebih kuat, seperti makhluk hidup. Dia mencoba menutup matanya lalu membukanya lagi, tetapi tidak ada cahaya transparan misterius muncul. Zhao Feng masih bisa merasakan darah biru di tubuhnya. Dia tidak tahu apa efeknya sekarang, tetapi satu hal bisa dikonfirmasi, itu bisa menguatkannya. Setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, Zhao Feng dengan hati-hati berjalan keluar dari gua. Dia kemudian mengambil cermin lagi. Rambutnya masih biru, tapi mata kirinya berubah warna biru transparan, seolah itu harta. Tidak, Zhao Feng masih khawatir bahwa dia bisa ditangkap oleh klan karena menjadi monster. Dia kemudian mencoba beberapa cara berbeda untuk mengubah warnanya. 1000 tahun kemudian, Zhao Feng akan mengingat ini dan tertawa. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menemukan jalan. Darah biru yang dia kendalikan bisa bergabung dengan mata kirinya dan menyelimutinya. Ketika itu terjadi, cahaya biru di dimensi hitam pekat telah dipisahkan dari mata kirinya. Zhao Feng mengeluarkan cerminnya dan mata kiri telah berubah menjadi hitam, tapi gelap dan gelap. Pada saat yang sama, mata kirinya juga kehilangan penglihatan. Zhao Feng bisa menggunakan darah biru untuk mengubah warna mata kirinya, tetapi menghabiskan banyak energi untuk melakukannya. Dia hanya bisa mengatur beberapa jam sehari. Setidaknya ada jalan. Zhao Feng menghela nafas. Dia kemudian menguji kekuatan mata kirinya. Tanpa ragu, kekuatan di mata kirinya meningkat sangat setelah dia melangkah ke alam ascendet. Visi, kecepatan reaksi dan persepsi Zhao Feng semua menjadi lebih baik. Sebagai contoh, Zhao Feng dapat melihat hingga 100 mil jauhnya dan Zhao Feng menemukan bahwa mata kirinya dapat melihat hal-hal. Matanya bisa melihat melalui batu di dekatnya. Sulit dipercaya bahwa mataku bisa melihat menembus batu. Zhao Feng merasa seperti monster, tetapi dia merasa ini bukan perubahan yang sebenarnya di matanya. Tepat pada saat ini, seekor burung terbang melalui ngarai melewati kepala Zhao Feng. Murid Zhao Feng berkontraksi saat dia melihat dengan dingin pada burung yang terbang di udara. Pada saat itu, mata kirinya mengirim gelombang energi mental yang terkondensasi menjadi garis lurus yang menuju ke arah burung itu. Celepuk, burung itu melengking di udara karena takut, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Mata kiri Zhao Feng tidak membunuh burung itu, ia telah melepaskan gelombang energi mental yang tak terlukiskan, yang telah membuat burung itu panik dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Membunuh, tanpa jejak, ini bisa menentukan hasil akhir dalam pertempuran hidup dan mati. Pikir Zhao Feng. Dia menguji semua efek baru sampai dia merasa lelah. Zhao Feng tidak bisa sepenuhnya mengendalikan keterampilan baru seperti pembunuhan energi mental. Sama seperti matahari akan terbenam. Zhao Feng buru-buru menutupi mata kirinya dengan selembar pita, lalu dia menuju ke divisi luar hall dengan rambut biru terbang di angin. Teng, 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 sosoknya melayang di udara, melewati puluhan meter dalam satu napas. Zhao Feng mengedarkan semua kekuatan sejati dan dia mencoba mengendalikan arus angin di sekitarnya. Ini bisa membuatnya melayang di udara sebelum dia jatuh. Setelah mencapai alam naik, seseorang bisa terbang jarak pendek di udara, tetapi ini tidak benar terbang. Seorang kultivator di alam roh sejati bisa terbang puluhan mil tanpa masalah. Setelah kembali ke divisi aula luar, Zhao Feng segera pergi ke Diakon Qiyu untuk melamar menjadi murid batin. Menurut aturan, seseorang hanya perlu mencapai realem ascendet sebelum 30 untuk menjadi satu. Aku akan melaporkan ini ke atasan dan jika tidak ada masalah, kamu bisa pergi ke divisi kontrol pusat besok.
Ekspresi Decken Qiu tenang dan dia hanya mengangkat alisnya ketika dia melihat penutup mata dan rambut biru Zhao Feng tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bab 138 Murid Batin 1. Saat mata kirinya tertutup, kekuatannya terhenti tetapi dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menang. Tubuhnya telah diubah oleh mata kiri misterius dan dalam keadaan normal, kecepatan reaksinya masih jauh lebih cepat daripada yang lain. Ketika dia bertarung sebelumnya, dia tidak pernah menggunakan mata kirinya dalam keadaan normal. Hanya jika situasinya mengerikan dia akan menggunakannya. Jika saya memblokir kekuatan mata kiri saya, kekuatan keseluruhan saya akan turun setengahnya. Perkiraan Zhao Feng, mungkin terdengar berlebihan bahwa kekuatannya turun setengah, tetapi itu tidak setelah mata ditingkatkan. Setiap kali kesadarannya memasuki dimensi di mata kirinya, dia bisa merasakan aura kuno. Mata kiri telah menjadi langkah membunuh Zhao Feng yang tidak akan digunakan dengan mudah. Setelah mata diaktifkan, mungkin menarik perhatian klan dan rahasia Zhao Feng akan terbuka. Setelah meninggalkan divisi misi klan, Zhao Feng kembali ke divisi aula luar untuk menunggu berita. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan menjadi murid batin hari ini. Banyak murid telah menerima berita tentang Zhao Feng mencapai alam naik. Bakat Zhao Feng rata-rata, tapi dia masih berhasil mencapai realem ascended begitu cepat. Mereka semua tertegun. Meskipun Zhao Feng adalah murid luar paling atas, mereka tidak mau berada di bawahnya karena bakatnya rendah di antara para murid klan. Hehehe, kamu tidak tahu yang sebenarnya. Zhao Feng dirawat oleh dua wakil kepala dan salah satunya adalah dari divisi kayu rumput. Pantas, jika itu aku juga bisa mencapai alam naik. Petik 2. Para murid luar membahas Zhao Feng karena bakat yang terakhir terlalu rata-rata dan usianya masih muda. Zhao Feng tidak repot-repot menjelaskannya kepada para murid luar ini. Apa yang perlu dia lakukan adalah menunggu dan sore itu Diakon Qiu akhirnya memberi Zhao Feng kabar. Zhao Feng, selamat, Anda telah menjadi murid batiniah dan Anda dapat pergi ke divisi balai tengah untuk menunggu ujian terakhir. Diakon Qiu berkata penuh senyum. Sejak ujian masuk klan telah berakhir, Diakon Qiu mulai memperhatikan Zhao Feng karena kedua wakil kepala. Setelah itu, Zhao Feng tampil sangat baik di divisi kayu rumput, divisi misi klan dan divisi balai luar yang menyebabkan Diakon Qiu mengingatnya. Dengan bakat dan usia Zhao Feng, ini tidak bisa dipercaya. Terima kasih, Diakon. Zhao Feng dipenuhi dengan sukacita saat dia segera berterima kasih kepada Diakon. Setelah meninggalkan divisi aula luar, Zhao Feng mengucapkan selamat tinggal pada Nan Gongfan dan Yang Qingshan. Ada juga banyak murid yang mengirim Zhao Feng pergi. Bajingan itu akhirnya pergi. Hou Yuan, Jiang Yuyan dan murid dalam pengganti lainnya menghela nafas panjang. Hanya jika Zhao Feng menjadi murid batin barulah mereka memiliki kesempatan untuk berjuang untuk tempat satu dan dia melakukannya lebih cepat dari yang diharapkan, tetapi pemandangan mereka agak redup. Zhao Feng telah menjadi murid luar paling atas hanya dalam waktu 1 bulan dan dia sekarang telah menjadi murid dalam. Nan Gongfan dan Yang Qingshan merasa bangga tetapi masam pada saat yang sama. Memikirkan kembali ketika mereka berada di Istana Guanjun, perbedaan antara Zhao Feng dan mereka sangat hebat. Tetapi yang terakhir telah mengejar satu langkah pada satu waktu dan dia telah melampaui mereka. Tentu saja, baik Nan Gongfan dan Yang Qingshan meningkat secara signifikan, mereka berdua mencapai peringkat ke-9 dari alam konsolidasi. Dengan bantuan pil pembersihan Maro, keduanya telah mencapai tahap akhir dari peringkat ke-9 dan realem yang naik hanya akan menjadi masalah waktu terutama bagi Yang Qingshan karena ia memiliki tubuh spiritual tingkat menengah. Setelah meninggalkan divisi aula luar, Zhao Feng dengan cepat berjalan menuju divisi aula tengah. Divisi balai tengah berada di pusat klan dan semakin dekat dia ke sana, Zhao Feng bisa merasakan peningkatan energi spiritual. Begitu dia memasuki divisi balai tengah, angka-angka di sini semua di realem ascended. Pada saat yang sama, aura kuno semakin dekat dan lebih dekat ke Zhao Feng, yang membuatnya berkedut mata kiri. Menengadah, sebuah istana biru tua dengan lautan petir di sekitarnya melayang tinggi di udara. Itu seperti dongeng. Setiap kali Zhao Feng melihat Floating Crest Palace, hatinya akan bergetar. Dan sekarang, Zhao Feng semakin dekat dan dekat dengan itu karena istana berada tepat di atas divisi balai tengah. Mengambil kembali, tatapannya Zhao Feng melapor ke divisi balai tengah. Ikutlah bersamaku. Setiap murid dalam harus dikonfirmasi oleh wakil kepala. Petik 2.
Seorang wakil diakon sudah menunggunya di sana dan membawanya ke dalam. Tingkat tinggi klan akan diberitahu tentang murid batin baru dan untuk mengkonfirmasi murid batin, wakil kepala akan diperlukan. Segera, Zhao Feng memasuki ruang gelap, redup. Saat dia berjalan, Zhao Feng merasakan tekanan yang tidak dapat dirasakan padanya. Ini Kepala Li. Wakil diakon mengingatkan dengan nada rendah. Salam Kepala Li. Zhao Feng membungkuk hormat kepada pria parubaya berjanggut yang duduk di ujung aula. Kepala Li ini sebenarnya adalah wakil kepala karena kepala sejati adalah semua penatua yang telah mencapai alam roh sejati dan tidak akan repot-repot menguji murid. Wakil Kepala Li memandang tajam ke arah Zhao Feng di bawah dan yang terakhir langsung terasa seperti 7 gunung berat yang menumpuk di atasnya dan setiap gerakan akan menghancurkannya menjadi bubuk. 7 gunung tampaknya menjadi kultivasi Wakil Kepala Li. Zhao Feng, 14 tahun, tubuh spiritual tingkat rendah dan mencapai alam naik dari peringkat ke-8 dari alam konsolidasi dalam waktu 1 bulan. Selain itu, dia juga adalah murid luar paling atas. Wakil Kepala Li melirik buku kecil di tangannya dan mengetahui usia, bakat, dan kultivasi Zhao Feng, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Tidak jarang seorang anak berusia 14 tahun mencapai alam ascended di klan, tetapi jika orang itu hanya memiliki tubuh spiritual tingkat rendah tanpa latar belakang khusus, itu tidak normal. Lepaskan penutup mata Anda, kata Wakil Kepala Li dengan dingin. Zhao Feng mengedarkan darah biru untuk memblokir dimensi mata kirinya kemudian melepas penutup mata perlahan. Setelah melepas penutup mata, ada mata yang redup tanpa tanda cahaya. Wakil Kepala Li berhenti sejenak saat simpati menghanyutkan dirinya. Seorang anak berusia 14 tahun sudah kehilangan pandangan satu mata di jalur kultivasi. Wakil Kepala Li menghela nafas dan melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada Zhao Feng untuk mengenakan penutup mata lagi. Setelah ini, Wakil Kepala Li mengajukan beberapa pertanyaan termasuk sejarah, kultivasi, dan juga pemikirannya. Tanggapan Zhao Feng sempurna dan sejarahnya juga mudah ditemukan. Saya mendengar sedikit tentang Anda dari orang tua Sang. Wakil Kepala Li mengangguk, memberi tanda bahwa Zhao Feng seharusnya bukan mata-mata yang dikirim dari klan lain. Pertama, Zhao Feng masih muda dan sejarahnya jelas. Kedua, dia direkomendasikan oleh Lord Guanjun. Ketiga, dua wakil kepala memuji Zhao Feng dan karena ini, kecurigaan Wakil Kepala Li menurun secara dramatis. Setelah interogasi, Zhao Feng menerima makna baru bahwa dia sekarang adalah murid batin. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah murid batiniah. Wakil diakon dari divisi Balai Tengah menunjukkan di mana Zhao Feng akan tinggal di mana. Menjadi murid batiniah, perawatannya jauh lebih baik dan bahkan ada pelayan. Murid batin mendapat 10 batu kristal primal di bawah standar setiap bulan dan mereka juga akan mendapatkan pil spiritual sejati setiap 2-3 bulan. Pil spiritual semuanya kelas lebih tinggi dari pil pembersihan marau dan harganya 10 kali lebih tinggi. Bab 139 Murid Batin 2. Pada hari yang sama, Zhao Feng juga mendapat kemeja bergaris hitam dengan bulan melengkung di bagian belakang. Saat itulah dia menyadari bahwa segala sesuatu di klan itu tidak sederhana. Bahan kemeja ini istimewa. Itu hangat selama musim dingin dan dingin selama musim panas. Terlepas dari itu, ia bahkan bisa menahan pukulan dari peringkat ke-9 dari alam konsolidasi. Orang-orang seperti Bei Moi, Ran Xiaoyuan dan Quan Chen semuanya mengenakan pakaian seperti ini. Zhao Feng pertama-tama perlu mengetahui aturan tempat ini dan wakil diakon telah memberitahunya yang paling penting. Murid batin tidak pernah melampaui usia 30, begitu mereka melakukannya, mereka bukan murid lagi dan mereka akan dikirim untuk mengelola tugas masing-masing dan ada sistem peringkat di antara para murid batin. Hanya ada sekitar 100 atau lebih murid dalam di klan rusak bulan dan hanya 10 teratas yang bisa disebut murid inti. Kekuatan para murid inti itu menakutkan, mereka semua telah mencapai langit keempat dari alam yang naik atau lebih tinggi dan mereka adalah murid-murid para tetua dari Master Klan. Selain itu, murid inti teratas juga bernama murid kepala. Murid kepala generasi ini telah mencapai kultivasi yang mencengangkan, langit ke-6 dari alam yang terangkat dan sedikit terkenal di antara 13 klan. Murid inti, murid kepala, sebuah siklus muncul di hati Zhao Feng. Orang-orang seperti Bei Moi dan Quan Chen tidak memiliki banyak kekuatan dan otoritas murid inti. Itu adalah Suster Yuan, sejak hari itu di Tousan Leaf Pond, yang bisa menjadi murid inti sejak dia berada di langit keempat dari alam yang naik.
Berpikir tentang saudari Yuan, Zhao Feng mengambil cegukan dingin tapi dia dipenuhi rasa terima kasih ketika dia mengingat Ran Xiao Yuan. Berjalan keluar dari halamannya, Zhao Feng mulai melihat siapa tetangganya dan dia menemukan bahwa Xiao Sun, Yun Mengxiang serta Lin Fan, yang adalah murid luar paling atas di hadapannya, semuanya ada di dekatnya. Mereka semua adalah murid luar beberapa saat yang lalu, jadi mereka cukup dekat. Zhao Feng, mulut Xiao Sun terbuka lebar seolah-olah dia melihat hantu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Zhao Feng akan bisa menjadi murid batin. Sementara Xiao Sun adalah murid luar, ia membenci Zhao Feng karena mengambil tempat murid luar atas. Tetapi dia telah menjadi murid batinia terlebih dahulu, yang membuatnya merasa lebih baik. Tapi dia tidak menyangka Zhao Feng juga akan menjadi satu beberapa hari setelahnya. Saudaraku, Zhao, Yun Mengxiang dan Lin Fan berjalan keluar satu demi satu dan ekspresi mereka sangat berwarna saat mereka melihat Zhao Feng seperti mereka melihat hantu. Bab 140 Pertemuan Murid Batin. Apa, bocah itu menjadi murid batinia? Petik 2. Mulut Quan Chen ternganga lebar saat kondisi pikiran aslinya yang tenang langsung hancur. Berita ini baru saja datang dari divisi Balai Tengah. Zhao Feng telah lulus tes konfirmasi terakhir dan telah menjadi murid dalam resmi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Zhao Feng melaporkan bahwa dia telah mencapai alam naik pada hari setelah dan pada tanggal 3, dia sudah diterima. Mengetahui berita ini, Quan Chen tidak memiliki perasaan untuk berkultivasi lagi. Orang harus tahu Zhao Feng adalah semut di peringkat ke-8 dari alam konsolidasi sebulan yang lalu. Jika Zhao Feng memiliki bakat tinggi seperti Bei Moi dan memiliki penatua sebagai tuan mereka, ini mungkin terjadi, tetapi masalahnya adalah bakatnya tidak tinggi dan usianya sangat muda. Bahkan Quan Chen hanya berada di puncak peringkat ke-9 dari wilayah konsolidasi pada 14-15. Tidak, saya harus memberitahu guru berita ini. Petik 2. Quan Chen tidak bisa duduk diam dan dia segera menuju ke istana Tuan Haiyun. Penatua terluka saat kultivasi, jadi dia pulih sekarang, kata penjaga itu. Terluka, Quan Chen tertegun. Menurut apa yang dia lihat, lebih dari satu penatua terluka kemarin di klan. Banyak penatua yang terluka pada hari yang sama kedengarannya aneh, tetapi ini adalah kebenaran. 2 hari sebelum Zhao Feng menjadi murid batin, banyak penatua dalam meditasi terpencil semuanya memuntahkan darah, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu apa yang terjadi. Melihat guru pulih, Quan Chen hanya bisa menghubungi murid-murid lainnya. Haiyun Master memiliki 4 murid inti dan dari mereka semua, Bei Moi memiliki bakat tertinggi. Quan Chen adalah murid ketiga dan dia berada di langit ketiga dari alam yang naik. Ada 2 murid di atas Quan Chen dan murid pertama, Wu Li, adalah yang tertua dan dia telah mencapai puncak langit kelima dari alam yang naik. Dia memegang posisi Visdean sejak dia berusia lebih dari 30. Murid kedua, Yuan Zi, bahkan belum berusia 20 tahun tetapi dia telah mencapai langit keempat dari alam yang terangkat. Dan salah satu dari 10 murid inti klan. Pada hari yang sama, para murid guru Haiyun berkumpul bersama. Murid pertama, Wu Li, telah pergi misi dan dia tidak berada di klan. Murid kedua, Yuan Zi. Murid ketiga, Quan Chen. Murid keempat, Bei Moi. Maksudmu, bahwa dia menjadi murid batiniah? Bei Moi sangat terkejut. Dia tahu betapa berbakatnya para murid Lord Guanjun dan terlepas dari dirinya sendiri, Yang Qingshan memiliki bakat tertinggi. Dia pertama kali berpikir bahwa Yang Qingshan akan menjadi yang pertama menjadi murid batin, tetapi yang terakhir tidak memiliki latar belakang apapun. Jadi diharapkan 1 tahun diperlukan sebelum Yang Qingshan menjadi murid batin. Aku benar-benar yakin, anak itu terlalu aneh. Quan Chen agak frustrasi ketika dia menyebutkan Zhao Feng. Dia telah mencoba untuk menekan yang terakhir sebelumnya, tetapi tidak ada yang berhasil. Saudara Bei, apakah Zhao Feng ini memiliki sesuatu yang istimewa tentang dia? Murid kedua, Yuan Zi, berkata penuh senyum. Menjadi murid inti dari klan, Yuan Zi tidak menempatkan seseorang yang baru saja menjadi murid batin di matanya tetapi dia hanya sedikit tertarik. Orang ini, menyebutkan Zhao Feng, alis Bei Moi mengerut karena bahkan dia telah kehilangan Zhao Feng sebelumnya. Misalnya dalam hal memori, dan binatang itu gerombolan poin pertempuran. Tentu saja, seseorang yang sesombong Bei Moi tidak akan menyebutkan ini. Bakatnya rata-rata tetapi ingatannya sangat baik dan dia tampaknya fokus pada teknik penguatan tubuh. Kekuatan pertempurannya juga sangat kuat.
Beimoy memberi ulasan tentang Zhao Feng. Hehe, Yuanzi tertawa, ketika bocah ini adalah murid luar, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi sekarang dia adalah murid batiniah, lebih mudah merawatnya. Petik 2. Betul, mata Quan Chen berbinar. Murid luar dan murid dalam seperti dua lingkaran yang tidak bercampur dan Zhao Feng sekarang telah memasuki lingkaran mereka. Mengapa repot-repot memberitahu guru tentang sesuatu yang begitu kecil? Kita bisa bermain dengannya sendirian. Petik 2. Senyum dingin muncul di wajah Yuanzi. Bisakah kamu sudah punya rencana? Quan Chen tidak bisa menahan kegembiraan. Yuanzi adalah murid inti yang menghitung, yang menghancurkan orang-orang yang menyinggung perasaannya. Divisi Balai Tengah. Zhao Feng, Xiao Sun, Yun Mengxiang dan Lin Fan semua berada di ruangan yang sama. Hingga sekarang, kejutan ketiganya belum pulih. Penampilan Zhao Feng mengejutkan mereka. Dengan usia 14 tahun, ia telah menjadi murid luar paling atas dan ia telah menjadi murid dalam hanya dalam waktu 1 bulan. Bahkan Lin Fan murid luar paling atas sebelum Zhao Feng tidak bisa percaya. Pada awalnya, dia tersenyum dan berkata, saya percaya kita akan bertemu lagi dalam beberapa tahun mendatang. Waktu beberapa tahun, pada saat itu, Lin Fan berpikir bahwa dengan tubuh spiritual tingkat rendah Zhao Feng yang terakhir membutuhkan setidaknya 2-3 tahun, tapi sekarang. Xiao Sun dan Yun Mengxiang keduanya merasa dikalahkan setelah mereka menerima kenyataan ini. Karena semua orang menjadi murid batiniah, kita semua bisa saling menjaga. Lin Fan tertawa dan suasana di ruangan kembali normal. Karena Zhao Feng telah menjadi murid batiniah lebih lambat dari mereka, ia memiliki beberapa hal untuk ditanyakan kepada mereka dan Lin Fan dan rekan menjawab pertanyaannya. Kami baru saja menjadi murid batiniah dan kami memiliki kultivasi yang rendah, jadi kami harus berhati-hati dalam segala hal yang kami lakukan. Kami juga tidak bisa menyinggung murid batin lainnya, terutama murid inti. Lin Fan menghela nafas. Ketika dia menyebutkan murid inti, semua orang menghela nafas. Murid inti setidaknya di langit keempat dari alam yang naik atau lebih tinggi dan mereka memiliki latar belakang yang kuat. Klan sudah cukup damai dan tenang sekarang. Sebagian besar murid sedang bersiap-siap untuk uji coba Floating Crest 3 bulan dari sekarang. Yun Mengxiang menghela nafas dengan menyesal dan tidak mau. Uji coba Floating Crest hanya terjadi setiap 5 tahun sekali dan banyak murid dalam berjuang untuk masuk, tetapi ketiganya tidak memiliki banyak harapan. Terlalu sulit untuk berpartisipasi. Xiao Sun menggelengkan kepalanya juga. Menurut pengalaman masa lalu, seseorang harus setidaknya berada di langit ketiga dari alam yang terangkat untuk memperjuangkan kesempatan untuk masuk. Tapi untungnya para murid yang telah masuk 5 tahun yang lalu tidak diizinkan masuk kali ini. Aturan dari Floating Crest Trial menyatakan bahwa mereka yang masuk tidak boleh lebih dari 25 dan hanya bisa masuk 1 kali, sehingga murid-murid dalam yang lebih kuat tidak bisa masuk tetapi bahkan pada saat itu persaingannya sangat ketat. Xiao Sun & Co. baru saja menjadi murid batiniah dan mereka tidak percaya diri. Mungkin hanya para jenius seperti Beimoy dan Sun Yuanhao, yang memiliki tetua mendukung mereka, dapat memiliki kesempatan untuk masuk. Berbicara pada akhirnya, Lin Fan memperingatkan Zhao Feng, ingatlah bahwa Anda masih memiliki satu kesempatan untuk memasuki Hollow Building setelah Anda menjadi murid batin. Keduanya adalah murid luar paling atas pada satu waktu dan mereka tahu keuntungan yang mereka peroleh. Bangunan berlubang, mata Zhao Feng berbinar ketika dia mengingat struktur arai di Hollow Building. Semua batu giok tergelincir dalam kabut yang diselimuti oleh arai. Jika seseorang dapat menonaktifkan arai, mereka bisa mendapatkan beberapa keterampilan lagi dari Hollow Building. Ini terlalu menarik. Seseorang harus tahu bahwa keterampilan dalam Hollow Building adalah semua keterampilan terbaik dan termasuk keterampilan mortal kelas tinggi dan puncak. Tentu saja, Zhao Feng tidak memiliki kepercayaan diri dalam menonaktifkan arai karena arai di Hollow Building terlalu rumit dan bahkan jika Zhao Feng bisa melakukannya, penatua yang menjaga gedung mungkin merasakannya. Tetapi semakin rumit sebuah arai, semakin banyak lubang dan kekurangan muncul. Zhao Feng tidak perlu memecahkan arai, jika dia hanya menemukan lubang di arai, masih ada peluang besar. Malam itu, Zhao Feng mulai memecah struktur arai di dimensi mata kirinya. Arai itu sangat rumit dan meskipun mata kiri Zhao Feng telah ditingkatkan, dia masih merasakan banyak perlawanan meskipun kemajuan masih dibuat. Jika orang tua Zhang dari divisi misi klan ada di sini, dia mungkin akan terdiam.
Orang harus tahu bahwa arai dari Hollow Building adalah kuno dan master arai terbaik di klan bisa memahami 20-30% dari itu. Seorang pemula seperti Zhao Feng bisa menganalisis dan membongkar arai hanya dengan melihatnya sekali, itu hanya luar biasa. Ada dua pasukan sejati di tubuhku, yang perlu digabungkan bersama. Hanya ketika saya berada di tahap akhir Sky 1 saya akan perlu memasuki Hollow Building untuk mendapatkan keterampilan angkatan lain. Petik 2. Zhao Feng merencanakan dan untuk beberapa hari ke depan, dia terus menggabungkan kekuatan sejati dan mencoba memahami susunan bangunan Hollow. Karena dia baru saja menjadi murid batin, dia tidak tahu bagaimana Quan Chen, Hai Yun Master dan rekan akan memperlakukannya. Jadi lebih baik diam dulu, tapi dia tidak bisa tetap di sini selamanya. Hari ke-7. Dong gelombang. Suara dering bel bergema di seluruh divisi Balai Tengah. Pertemuan murid batin. Para murid batin semua bangun dari tempat tidur atau membuka mata mereka dari kultivasi. Pertemuan para murid batin diadakan oleh Kepala Divisi Aula Pusat dan itu terjadi sebulan sekali. Ini adalah salah satu pertemuan terbesar. Xiao Sun sangat bersemangat. Yun Mengxiang dan Lin Fan juga berjalan keluar dari halaman masing-masing dan mereka berempat berjalan menuju Divisi Balai Tengah bersama-sama. Murid-murid mulai berkumpul di sekitar Divisi Balai Tengah dan budidaya mereka sebagian besar berada di langit kedua atau lebih tinggi. Zhao Feng dan murid batin baru lainnya sangat menarik perhatian dan murid dalam yang lebih tua memandang mereka dengan jijik. Seseorang yang sudah lama berhidung memindai Zhao Feng dan rekannya. Sepertinya kali ini aku tidak bisa bersembunyi, kata Lin Fan tanpa daya. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi melihat pemuda berhidung panjang. Yun Mengxiang memberitahunya dengan nada rendah bahwa pemuda berhidung panjang itu bernama Su Ren yang berada di langit kedua. Dia memiliki adik laki-laki yang merupakan murid luar, tetapi dia telah dipukuli oleh Lin Fan karena dia terlalu sombong dan sombong. Oleh karena itu, kedua Lin Fan menjadi murid batin. Su Ren datang ke tempatnya dan mencoba untuk membalaskan dendam saudaranya. Tapi Lin Fan menggunakan otaknya dan bersembunyi. Tetapi hari ini adalah para murid dalam berkumpul, jadi bahkan jika dia berusaha bersembunyi, dia tidak bisa.